Oh, ah, Sekarang aku. bos sampah. Sebentar yang lalu itu, cemburu keluarga Xiao. Tak lama kemudian ada gerakan lagi dari Paviliun Xingyun. Tidak pantas. Siapa kamu? Xiao San itu anak. Tinggalkan surat untukku. Kamu adalah anak berbakat terakhir dari keluarga Xiao. Aku lihat teknikmu yang berantakan. Sangat mengecewakan. Xiao yang keturunan keluarga Xiao memberi penghormatan kepada leluhurnya. Bangun. Pergi dulu. Kakak sulungku bilang, masih ada leluhur di pemakaman keluarga Xiao yang masih terkejut. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Bolehkah aku bertanya leluhur mana kamu? Hahaha, aku bahkan tidak tahu siapa leluhurku. Cukup sujud padaku. Kamu lucu nak. Aku Xiao Zhu. Xiao Xiaozu. Maka kamu hampir 1000 tahun. Mengapa kamu pikir aku monster? Tidak berani. Ikuti aku. Lebih tua darimu. Aku sudah bangun lama. Mengapa kamu baru turun? Aku minta maaf. Aku sudah ingin melihat keterampilan bertarung dan bela diri sepanjang jalan. Itu sebabnya aku terlambat. Teknikmu yang berantakan. Tidak cukup semangat bertarung. Apa gunanya membacanya? Meskipun aku kurang semangat bertarung, tapi belajar lebih banyak keterampilan dan teknik bertarung. Suatu hari akan ada tempatnya. Nada cukup besar. Seperti keluargaku Xiao. Ayo. Tunjukkan padaku keterampilan bertarung yang sudah kamu pelajari. Ya. Siap jantung berdebar. Kamu adalah keterampilan bertarung. Aku sudah menunggumu di sini lama. Kamu punya 28 hari lagi. Kalahkan aku. Kamu tidak bisa mengalahkanku saat kamu pergi. Kamu tetap bersamaku. Sampai anggota keluarga Xiao berikutnya tiba. Apa? Hanya 2 trikmu ini untuk keluar. Berani mengatakan dia adalah keturunan keluarga Xiao. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Paviliun keterampilan bertarung di atas penuh dengan esensi keterampilan bertarung keluarga Xiao. Jangan pernah memikirkannya. Apa yang ingin kamu pelajari? Biar aku mengajarimu. Tapi, aku akan menghancurkan keterampilan Xingyun Pavilion padamu terlebih dahulu. Agar kamu bisa fokus belajar latihan sekte ini. Oh jangan.
Kakek paling buruk, aku tidak akan menggunakannya lagi. Lainnya tidak berguna. Jangan latihan-latihan lagi. Aku akan menunjukkan padamu apa itu singa yang marah. Apakah kamu melihat dengan jelas? Tidak. Itu tidak semudah itu. Oh leluhurku. Kamu tidak bisa hanya menunjukkan gerakan padaku tanpa mengajariku. Kamu masih harus memberitahuku triknya. Singa terbentuk dari kondensasi semangat bertarung. Ketika kamu mengeluarkan udara, kamu harus bisa mengendalikannya dengan bebas. Bentuk singa mewakili semangat bertarung. Bentuk dan makna harus disatukan. Kamu tidak bisa menggunakan kekuatan kasar. Aku akan membaca buku dulu. Oh. Hei, keterampilan bertarung apa yang kamu gunakan dengan lengan baju yang digulung? 13 gaya awan mengalir keluarga Xiao. Apakah kamu ingin belajar? Tolong tunggu, aku akan membaca buku. Seperti kamu sekarang. Bahkan jika kamu pergi, bisakah kamu menyelamatkan mereka? Anak. Hanya jika aku hidup sampai usiaku. Untuk memahami. Dunia hanyalah pandangan sekilas. Keluarga siapa yang makmur? Keluarga siapa yang hancur? Itu hanyalah gelombang di lautan yang luas. Apakah kamu tahu apa itu lautan? Itu masih kemampuanmu. Keterampilan bertarungmu. Kamu telah mempelajari semua keterampilan bertarung di paviliun keterampilan bertarung. Kamu menjadi Dou Sheng Doudi. Maka kamu adalah nomor 1 di dunia. Pada saat itu, siapapun yang ingin kamu makmurkan akan makmur. Siapapun yang ingin kamu hancurkan akan hancur. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada sekarang? Anak muda. Lihat lebih jauh ke depan. Kamu membuatku nomor 1 di dunia. Kamu masih muda. Kamu harus mewarisi tongkat estafetku. Mengembangkan keterampilan bertarung keluarga Xiao. Tiga bunga berkumpul di puncak. 5 hati menghadap langit. Ki bertarung berasal dari dantian. Melalui tulang belakang posterior. Melewati menara 13 lantai. Masuk ke belakang kepala dan melewati titik funding. Titik arma kitab. Masuk ke tenggorokan dan melewati kihai. Masuk ke dantian lagi. Pergi tidur. Ah.
Gaya yang dominan. Anak kecil. Berani menggunakan keterampilan bertarung Soul Palace di depan leluhurmu. Tidakkah kamu takut aku akan membunuhmu? Kamu berani tertawa. Kamu pikir kamu bisa menggunakan sihir yang memukau itu? Apakah itu sangat pintar? Puh. Bahkan jika aku tidak pintar, aku masih memaksamu mundur selangkah. Kurasa aku mengerti sekarang. Oh, aku sangat bodoh. Sejak aku memasuki paviliun bertarung ini, aku terjebak oleh keterampilan bertarung itu. Meskipun hal-hal itu baik. Tapi apa gunanya? Berani sekali kamu mengatakan keterampilan bertarung keluarga Xiao kami tidak berguna. Ketika menghadapi musuh, gunakan apapun yang kamu inginkan. Apa yang cocok untuk apa? Mengapa repot-repot membagi keterampilan bertarung? Keterampilan bertarungku. Ini adalah gerbang Qigong dunia. Perbedaan antara baik dan jahat. Hanya hayalan orang saja. Apa maksudmu? Aku tidak akan menjadi mayat hidup di paviliun Douki. Aku tidak akan terhambat oleh hal-hal ini. Sekarang aku bisa mengalahkanmu. Api Raja Singa Emas Ungu itu bagus. Api ini berasal dari monster tingkat tinggi. Sangat berwibawa. Dan sangat merusak. Tapi api ini tidak berguna bagiku. Apakah kamu punya trik lain? Ini luar biasa. Kamu benar-benar memiliki waktu ketika matahari dan bulan bersinar bersama. Api dingin roh tulang yang muncul di tempat yang sangat dingin dan yin. Api hewan itu langka. Api aneh bahkan lebih langka. Kamu bisa memulihkan dua api yang sangat langka ini. Artinya kamu berbakat. Keluarga Xiao kami memiliki penerus. Berhenti. Kedua kualitas penghasil api ini saling tolak. Seperti Mizulama. Sangat tidak cocok. Mereka akan meledak jika disatukan. Ah, jika kamu terus seperti ini. Ini akan membunuhmu. Berhenti sekarang, jangan mendekat ke sini. Aku bisa melakukannya. Aku bisa melakukannya. Aku bisa melakukannya. Aku bisa. Tolong, api hati bumi. Api ini berasal dari lava cair di inti bumi. 10 tahun untuk menumbuhkan hutan. 1 abad dalam pembuatan. Teratai berusia 1000 tahun. Waktu sukses besar. Warnanya kebiruan. Sekumpulan api hijau di hati. Karena itu disebut api hati bumi King Lian. Simpanlah. Bawa dia masuk cepat. Jangan main-main lagi. Ini sangat berbahaya.
Ah, ya. Tiga api menyatu. Penggabungan tiga api. Kembali ke cara yang dilakukan. Bagaimana ini mungkin? Nenek moyangku. Anak. Kali ini, kamu tidak mengecewakan aku. Xiao Yan pasti akan datang menemuimu dalam 60 tahun. Mari kita bertarung dengan baik saat itu. Terima kasih atas rahmat leluhur kita. Kamu masih hidup. Biksu Shaolin dikagumi oleh orang-orang di seluruh dunia. Bukan hanya karena seni bela diri Shaolin yang luas dan mendalam, tetapi juga karena Shaolin memiliki disiplin yang ketat, keadilan. Tetapi belakangan ini, beberapa murid tidak mematuhi peraturan. Itu merusak reputasi kuil Shaolin yang telah bertahan selama ratusan tahun. Berapa banyak orang yang datang kali ini? Siapa yang tahu? Aku dengar bahkan beberapa pemilik pulau di Laut Cina Timur yang tidak pernah muncul diundang. Tampaknya, sekte pengemis sengaja mencoba mempermalukan Shaolin kali ini. Mantan pemimpin sekte pengemis Qiao Feng lahir di Shaolin. Xiao Feng mempunyai baju banyak, orang Tijak Xianshuang. 80% dari hutang ini harus dikaitkan dengan Shaolin. Shaolin tidak ada hubungannya dengan Qiao Feng. Mengerti?
Kekuatan Buddha atas dunia. Putin tidak bisa dibandingkan. Tianxiu Laotian Buddha's power over the world. Putin tidak bisa dibandingkan. Komandan Feng ini benar-benar ramai. Hahaha Ding Chunqiu. Dari mana kamu menemukan sekelompok bajingan ini? Lagu pujian bernada tinggi yang terus terdengar di telingamu sepanjang hari. Haha kamu benar-benar menikmati mendengarkannya. Aku benar-benar mengagumimu. Hahaha mereka hanya jenderal yang kalah. Kupikir siapa itu? Melihat si tua abadi aku tidak menjauh darinya. Dan kamu datang ke sini untuk mati. Pertempuran Ding Chunqiu hari itu. Siapa yang akan kalah antara kamu dan aku? Aku lihat kamu berkata. Kemampuan berbohong. Jauh lebih baik daripada kemampuan melukismu. Anak muda yang bodoh. Jika aku tidak menunjukkan belas kasihan, kamu masih bisa hidup hari ini. Bagus katanya. Kamu Ding Chunqiu. Bahkan dengan mengorbankan setengah kekuatannya dan beberapa murid. Hanya untuk menunjukkan belas kasihan kepada Murong Fu. Katakanlah begitu. Berapa banyak murid yang akan kau hilangkan hari ini? Tolong jangan terlalu keras padaku. Kejam sekali. Amitabha. Guru, ada urusan penting di kuil kita hari ini. Tidak ada orang luar. Maafkan saya guru. Bolehkah saya bertanya kepada kedua guru? Siapa nama kuil ini? Guru, apakah Anda baru di dataran tengah? Saya bahkan tidak tahu nama kuil ini. Tapi guru pasti pernah mendengar tentang kuil Shaolin kan? Oh. Jadi ini kuil Shaolin. Hahaha dua guru. Biar saya ceritakan sedikit. Apa yang terjadi? Dari sekarang. Saya khawatir tidak ada lagi yang tahu tentang kuil Shaolin. Apa maksudmu itu hahaha? Kuil Shaolin Ham. Setelah hari ini, tidak ada lagi yang tahu tentang papan nama ini di dunia bela diri dataran tengah. Biksu besar India dari Cina berkumpul di kuil Shaolin. Mendiskusikan ilmu bela diri. Benar-benar acara besar. Saya ingin tahu, apakah saya bisa menjadi tamu tak diundang? Saya di sini untuk melihat Anda. Kedatangan Sirang Ali. Ini akan menjadi kehormatan besar. Biksu Jiumozi dari Gunung Putuo mengunjungi kepala biara kuil Shaolin. Guru kekaisaran mengunjungi Shaolin. Saya gagal menyambut Anda dari jauh. Kuil sedang menangani beberapa urusan internal. Silakan guru kekaisaran pergi ke aula penyambutan dulu. Nanti. Saya tidak berbakat. Tapi saya datang dari jauh. Urusan internal Kiel Shaolin. Bisa diproses kapan saja. Saya dengar kuil Shaolin memiliki 72 keterampilan unik. Tidak semua orang bisa menguasai setiap subjek. Dengarkan kata-kata guru kekaisaran. Ada orang di dunia hari ini yang mahir dalam 72 keterampilan unik dari sekolah BI. Tidak buruk hahaha. Lalu tolong tanyakan kepada guru nasional. Siapa pahlawan besar yang Anda bicarakan? Saya benar-benar tidak pantas disebut pahlawan besar. Apakah itu yang kamu bicarakan? Hehehe itu adalah guru nasional Biksu Malang. Kamu bukan dari kuil Shaolin. Jari Moka di antara 72 keterampilan unik. Telapak Prajna dan Tinju Fajra. Tidak pernah menyebar. Bagaimana belajar dari guru kekaisaran? Saya tidak berani berbicara sembarangan. Silakan Master Xuan Sheng hanya. Tinju King Kong. Sangat hebat. Biasanya jika telapak tiga neraka. Ini adalah trik Mokji.
Ini bukan Qishar Kung Fu Shaolin. Ini adalah Xiao Wu Xianggong dari sekte Xiayao. Biksu itu tidak berlatih dengan baik. Tolong beri saya beberapa nasihat, Master. Guru kekaisaran terlalu rendah hati. Amitabha. Mengapa? Selalu ada orang yang lebih baik dari kamu. Selalu ada orang di atas kamu. Saya telah belajar keras selama puluhan tahun. Dibandingkan dengan seni bela diri guru nasional. Sangat tidak sebanding. Bagus, bagus, bagus. Mengapa Master Fang Zhang begitu rendah hati? Hanya saja generasi saya tidak pandai belajar. Kung Fu Shaolin luas dan mendalam. Kita masih perlu berlatih lebih banyak. Amitabha. 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 Sekelompok biksu bodoh. Nona Wang. Nona Wang. Nona Wang. Lihat anak itu sepertinya terobsesi dengan seks. Abaikan keramaian di gunung. Gadis apa yang kamu cari di jalan? Hei, setiap orang memiliki kesukaannya sendiri. Kamu suka akhir-kun. Apakah orang suka gadis? Seberapa ramai ini untukku? Lihat Pangeran Duan datang jauh-jauh dari Dali. Itulah yang membuatnya ramai. Keterampilan Kung Fu Shaolin 72 Abot Suanci tidak istimewa. Jadi haruskah kita mengubah kata Jue? Guru nasional benar-benar ajaib. Tidak perlu terlalu agresif. Hahaha, sebenarnya dari sudut pandangku, Shaolin Temple lebih baik bubar mulai hari ini. Semua biksu mengejar karir mereka sendiri. Bukankah itu lebih baik daripada berada di Shaolin Temple ini yang tidak terkenal tanpa alasan? Apakah lebih baik hanya sekadar bertahan? Dari mana datangnya biksu besar ini? Kamu ngomong-omong kosong di sini. Apa kamu ingin menghancurkan Shaolin sendiri? Tidak berani. Hari ini aku hanya ingin melihat tokoh utama di dunia bela diri Central Plains. Betapa megah dan luar biasanya. Menurutku, Shaolin Temple tidak sebaik Tianlong Temple dari Kerajaan Dali. Biksu tidak memiliki keinginan untuk bersaing. Maksudku Shaolin Temple tidak sebaik Tianlong Temple. Tianlong Temple tidak sebaik Shaolin Temple. Seperti kata pepatah, tidak ada utara atau selatan dalam Buddhisme. Tidak ada perbedaan. Jimu Xuanji's picking flowers. Jari yang dilatih hingga sempurna. Aku beruntung bisa melihatmu hari ini. Itu adalah berkahku. Ah, Grandmaster. Ah, Grandmaster. Jangan beruntung. Teknik jari guru nasional sangat luar biasa. Aku mengagumimu. Grand Tutor. Dia tidak menggunakan jari picking flowers. Itu bukan bela diri Buddhisme. Anak. Itu adalah teknik jari picking flowers. Itu adalah teknik jari picking flowers. Biksu kecil, kamu bilang jari picking flowers bukan bela diri Buddhisme. Apa keahlian khusus Shaolin? Guruku Xuanji menggunakan jari picking flowers. Itu adalah bela diri Buddhisme tentu saja. Yang kamu gunakan bukan.
Kerja bagus. Ayo ambil gerakan Prajna Palmku. Siang-siang gong. Biksu kecil. Aku datang ke kuil hari ini untuk belajar Kung Fu Shaolin. Aku adalah biksu yang bodoh. Aku hanya belajar satu set Luhan Fist dari Kung Fu Shaolin. Such a set Wei Chua Palms. Ini semua adalah Kung Fu tingkat dasar Shaolin. Kalau begitu. Mundur saja. Suju. Suju. Kamu adalah murid generasi ketiga dari sekte kita. Paesannya, kamu tidak layak bertarung dengan master terbaik dari Tubo. Tapi guru nasional datang dari ribuan mil jauhnya. Kesempatan langka. Gunakan saja Luhan Fist dan Wei Tuo Palm MU. Tolong beri saya beberapa petunjuk guru. Ya. Maaf. Ah. Apakah Guru Zhao yakin? Tendangan beruntun Shaolin. Tenaga dalam yang bagus. Mengapa kamu selalu menggunakan gerakan Black Tiger Heart Tripping? Ini adalah teknik pisau pembakar kayu. Dia benar-benar memiliki banyak keterampilan unik hutan. Dari siapa kamu belajar keterampilan mengusir ini, saudara? Ini dia, saya tidak tahu. Kaki seperti bayangan. Cakar naga. Ini adalah Kung Fu Cakar Naga, salah satu dari 72 keterampilan Kung Fu Shaolin. Kuo menunjukkan belas kasihan. Pergi.
Ham. Ya. Status guru nasional. Masih tidak bisa mengalahkan junior dari kuil Shaolin. Serangan licik. Sangat tidak pantas. Hal yang memalukan. Ambil nyawamu. Jangan bunuh dia. Ya hahaha. Kuil Shaolin lebih banyak jumlahnya itu saja. Bagaimana masih bisa disembunyikan dengan reputasi kecantikan wanita selama seabad? Saya mengerti. Hari ini saya belajar pelajaran. Hahaha. Disiplin kuil Shaolin. Yan pasti akan menanganinya dengan adil. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan guru nasional. Guru Kaisar bekerja keras sepanjang jalan. Silakan pergi ke penginapan untuk beristirahat dulu. Tunggu sampai saya menemukan kebenarannya. Guru Kaisar. Suju melanggar 4 larangan utama, yaitu membunuh, berzina, makan daging, dan minum alkohol. Hukuman berat. Dipukul 100 kali. Terima kasih atas belas kasihmu Paman Taisi. Murid Suju bersedia menerima hukuman. Kamu belajar ilmu bela diri tidak resmi tanpa izin. Dari sekarang, kamu bukan lagi murid Shaolin. Kematian murid ini tidak disayangkan. Tolong jangan keluarkan aku dari kuil. Kamu adalah pemimpin sekte Xiayao. Dia juga tuan istana Lingjiu di puncak Piao Miao. Harus meninggalkan kuil dan kembali ke kehidupan duniawi. Aku tidak bisa lagi menjadi murid Buddha. Kuil Shaolin berhutang budi besar pada muridnya. Murid ini tidak berbakti. Aku telah mengecewakan ajaran semua orang. Ajaran para guru. Murid tidak akan pernah lupa. Huilun. Murid kamu adalah guru Suju. Tidak mengajar dengan baik. Tanggung jawab. Kamu akan dihukum dengan 30 pukulan tongkat. Murid mengakui kesalahan. Bersedia dihukum. Paman Taisi. Murid bersedia menerima 30 pukulan tongkat mewakili guru. Dalam hal ini, Suju dipukul 130 kali. Suju masih seorang biksu di kuil Shaolin. Setelah meninggalkan kuil, kamu adalah pemimpin sekte Xiayao. Tuan Istana Lingjiu. Tidak ada hubungan lagi dengan kuil ini. Semua orang di kuil ini harus menunjukkan rasa hormat. Abbot. Laporkan ke Abbot, pahlawan dari berbagai kalangan. Beberapa geng besar datang untuk memberi penghormatan. Ayo kita lihat. Bangunlah Sushu. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam segala hal. Sama saja dimanapun kamu berlatih. Dari sekarang, selalu ingat untuk tidak berbuat jahat dan menabur banyak kebaikan. Kembali ke kamar biksu. Bersihkan. Turun gunung. Murid ingin menerima hukuman penuh. Belum terlambat untuk turun gunung. Pahlawan. Hari ini kami datang ke kuil Shaolin. Berkah. Tapi aku tidak tahu apakah semua orang di sini. Apa ini semua tentang? Kami menerima pemimpin baru sekte pengemis. Surat Pahlawan Zhang Juxian.
mengundang semua orang untuk datang ke Shaolin hari ini. Pemimpin dunia bela diri di dataran tengah. Mengapa geng pengemis tidak memberitahu kami langsung tentang hal ini? Master Xiansheng. Aku menerima surat itu 10 hari yang lalu. Aku pikir ada sesuatu yang sedikit aneh. Ingin memberitahu sebelumnya. Datang dari Jiangnan. Butuh 4 kuda di sepanjang jalan. Masih tidak bisa tiba lebih awal. Aku menerima surat itu 3 hari yang lalu. Datang dari Hebei segera. Tapi masih terlambat selangkah. Tidak heran semua orang tiba bersama secara kebetulan. Ternyata jalan panjang dan besi sulit dilalui. Jalan dekat dan besi terlambat. Semua orang datang ke sini tanpa berhenti. Semua baru saja tiba. Ini adalah sesuatu yang sudah dihitung oleh geng pengemis. Siapa Zhuang Juxian? Mengapa dia belum datang? Yang mulia Duan Zhengchun Raja Zhenan dari kerajaan Dali telah tiba. Pangeran Zhenan mengunjungi Shaolin. Aku gagal menyambutmu dari jauh. Master, mengapa kau begitu sopan? Gagal memberitahu kuilmu sebelumnya. Maafkan aku karena mengganggumu. Guru Kekaisaran, mengapa kau masih di sini? Tempat ini berada di luar kuil Shaolin. Putraku Duan Yu tidak berbakat. Guru Kekaisaran membawanya ke dataran tengah. Banyak ajaran di sepanjang jalan. Duan belum berterima kasih kepada guru nasional. Sayang sekali untuk Tuan Duan. Sayang sekali. Apa maksud guru nasional? Hahaha, setelah Master Duan datang ke dataran tengah. Menemui seorang gadis. Sejak itu aku mengikuti Rok Delima. Tidak ada ambisi sama sekali. Gadis itu pergi ke timur. Dia kemudian pergi ke timur. Gadis itu pergi ke barat. Dia mengikuti ke barat. Menjadi pengangguran. Orang sembrono yang tidak melakukan pekerjaannya. Bukankah ini menyedihkan? Anak durhaka ini. Tidak durhaka. Bakti, sangat berbakti. Seperti ayah, seperti anak. Hei kamu Byron Barber. Tidakkah kamu ingin hidup lagi? Di mana anak saya sekarang? Apakah Master Kaisar tahu? Tolong beritahu saya. Jangan khawatir Tuan. Adik ketiga saya sekarang baik-baik saja. Tuan muda telah melihat anjing baru-baru ini. Ya. Beberapa hari yang lalu adik ketiga saya dan saya mabuk di Istana Lingzhou. Kemudian ayah saya. Ayah, anak di sini. Ah ayah, bagaimana kesehatanmu baru-baru ini? Ah nakal. Hei kakak kedua. Kamu biarawan lagi, haha. Tuan Duan ada di sini. Nona Wang ada di dekat sini. Murong Fu seharusnya segera tiba. Apa maksudmu? Sejak Master Rong tiba di Gunung Shaoxi. Mengapa kamu belum muncul? Hahaha. Murong Fu sekarang bertarung dengan Ding Chunqiu di kaki gunung. Untuk bertahan hidup. Akan segera tiba di sini. Mengapa kamu tidak pergi melihat keramaian? Hahaha. Nona Wang. Nona Wang. Terlalu berbahaya di sini. Saya akan menggendongmu keluar. Saya tidak terluka. Tidak ada titik akupunktur yang diberikan. Saya akan berjalan sendiri. Selain itu sepupu saya sangat terampil dalam bela diri. Dia akan melindungi saya. Hei Nona Wang. Lihat, ayahku ada di sana. Dia juga ada di sini. Ayahmu dari Dali? Kamu dan anakmu sudah lama tidak bertemu, benar? Ya. Nona Wang, bolehkah aku mengajakmu menemui ayahku? Dia pasti akan menyukaimu. Hei, aku tidak melihat. Kenapa tidak? Nona Wang, lihat, kakak kedua Kusuju juga ada di sini. Dan Dewa Jahat Laut Cina Selatan itu adalah muridku.
Xingxiu Sect Ding Chuanxiao. Datang ke Gunung Shaoxiku. Apakah untuk menantang sekte Shaolinku? Semua pahlawan silakan berdiri dan menyaksikan. Lihat bagaimana Shaolin melawan para ahli dari barat. Hei sepupu, kamu baik-baik saja? Shaolin mengklaim, sebagai pemimpin dunia, seni bela diri dataran tengah. Menurutku itu tidak layak disebut. Benar Xingxiu, abadi datang ke biarawan kuil Shaolin. Dunia seni bela diri. Hanya bintang yang ortodoks. Selain itu adalah jalan yang jahat. Kakak Zhang, sepertinya ada banyak orang di sini. Sepertinya Ding Chunqiu dan jenderalnya ada di sini. Ya, banyak orang datang. Hahaha, itu bagus. Itu menghemat perjalanan jauhku ke laut antar bintang untuk membunuh mereka. Bukan itu Azi? Itu terlihat seperti putri kita Azi. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Sepertinya Azi. Jangan khawatir, tunggu dan lihat. Murid Sect Xingxiu. Dengarkan aturan sekte ini. Siapa yang memiliki keterampilan seni bela diri tertinggi? Siapa pemimpinnya? Siapa yang memiliki kemampuan? Siapapun bisa menjadi bos. Ding Chunqiu sudah dikalahkan olehku. Dia sudah bersujud padaku 18 kali. Apakah dia tidak memberitahumu? Ding Chunqiu. Sebagai murid senior sekte kita, bagaimana kamu bisa mengkhianati gurumu dan leluhur? Menyembunyikannya dari adik juniorku. AZI Castle. Siapa ahli seni bela diri terbaik di sekte ini? Biarkan seseorang melakukannya. Sekarang kamu sudah mengibarkan bendera. Harus diakui ada kungfu yang nyata di sini. San, kemari dan hadapi 3 gerakanku. Hahaha, aku sedang bersaing dengan Azi. Mengapa kamu ikut campur? Hei. Ya. Guru kamu mencari mati dengan bertindak liar di depan dewa. Oh. Zhuang Juxian. Kamu adalah pemimpin geng pengemis. Mengapa tidak menggunakan kungfu dari sekte pengemismu? Malah menggunakan kemampuan beracun dari sekte Xingxiu kami. Hei. Geng kami selalu mengutamakan kebajikan dan keadilan. Bagaimana bisa pemimpin Zhuang di depan para pahlawan dunia menggunakan kemampuan jahat seperti itu? Bukankah ini berarti bersekongkol dengan sekte Xingxiu? Ya. Akan lebih baik jika bos Qiao masih hidup. Hahaha. Ding Lao Guai, pemimpin Zhuang, adalah pelindungku. Kamu mengalahkannya. Belum terlambat untuk melawanku lagi. Tentang kungfu dari sekte Xingxiu. Tentu saja aku yang mengajarimu. Ah. Jika dewa ketakutan bergerak lagi, aku akan menggunakan teknik racun korosif. Ah, tidak. Sama sekali tidak. Kamu tidak ingin dia mati. Maafkan saja dia. Dia adalah pengkhianat dari sektenya. Jika aku tidak membunuhnya, siapa lagi yang akan kubunuh? Kamu sudah membutakannya. Tolong lepaskan dia. Aku akan sangat berterima kasih. Mudah bagiku untuk tidak membunuhnya. Kamu harus berjanji padaku beberapa hal. Janji 100 hal. Bahkan jika 1000 hal aku akan setuju. Bagaimana bisa? Kembali padaku segera. Jadilah muridku. Murid Zhuang Juxian yang bersujud pada guru. Hei, gengku adalah geng terbesar di dunia.
Bagaimana bisa pemimpin geng menyembah monster tua Xingxiu sebagai Benar, gurunya? Guru. Jangan punajja. Jangan bunuh Tuan Azi. Nyuri Chuang Jushian akan berjuang mati-matian untukmu. Berjuang mati-matian. Apapun yang terjadi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Guru. Zhuang Juxian. Pergi dan bunuh kepala biara kuil Shaolin sekarang. Bisa. Tapi aku dan Shao, kepala biara Lin, tidak memiliki dendam. Berani atau kamu kebencian. melawan perintah gurumu? Tidakkah kamu takut aku akan membunuhnya? Guru, aku akan pergi. Kepala biara Xuanqi dari kuil Shaolin sedang mendengarkan. Shaolin adalah pemimpin di antara semua sekolah bela diri. Kelompok pengemis adalah geng terbesar di dunia. Hari ini, kita akan melihat siapa yang lebih baik. Pemenang menjadi pemimpin dunia bela diri. Yang kalah memang high pemimpin dunia bela diri. Tidak ada pelanggaran. Pahlawan dari seluruh dunia. Apakah ada yang tidak setuju? Silakan tantang aku pemimpin dunia bela diri. Kelompok pengemis dan sekte Shaolin memiliki persahabatan berabad-abad. Jangan pernah merusak keharmonisan. Aku tidak tahu mengapa pemimpin geng Zhuang datang memprovokasi saya hari ini. Semua pahlawan ada di sini. Benar dan salah. Opini publik. Ada satu hal yang tidak aku mengerti. Aku juga ingin bertanya. Apa yang terjadi? Bos Zhuang sudah menerima Tuan Jin sebagai gurunya. Maka dia secara alami dianggap sebagai murid sekte Xingxiu bukan? Ini urusanku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Sekte Xingxiu adalah sekte dari wilayah barat. Bukan teman seperguruanku dari dinasti Song. Haruskah dinasti Song menetapkan pemimpin dunia bela diri? Tidak ada hubungannya dengan sekte Xingxiu. Bahkan jika dunia bela diri Tiongkok ingin memilih pemimpin. Tidak ada hubungannya dengan murid sekte Xingxiu. Benar. Bagaimana kamu bisa menjadi pemimpin dunia bela diri Tiongkok kita? Tidak bisa. Amitabha. Pemimpin geng Zhuang. Karena kamu bersikeras, aku mengambil tindakan. Aku tidak punya pilihan selain mengabaikan. Shaolin dan sekte pengemis telah berteman selama ratusan tahun. Hari ini, semua orang di dunia telah menyaksikan para pahlawan. Shaolinku tidak bermaksud bersaing dengan sekte pengemis untuk supremasi. Tapi pemimpin sekte pengemis terus menekan. Aku tidak punya tempat untuk mundur. Tidak terhindarkan. Kompetisi bela diri yang kuat bertahan dan yang lemah binasa. Sulit untuk mengatakan apakah aku salah atau tidak. Ayo lakukan, Bos Zhuang. Kata-katamu dan reputasi sekte pengemis sebagai pahlawan yang baik hati selama berabad-abad sangat tidak sebanding. Jika ingin bertarung maka bertarunglah. Seni bela diri sesat Xingxiu bukanlah 18 telapak naga penakluk. Kamu tidak bisa menggunakan kungfu jahat saat bertanding dengan kungfu Shaolin. Bos, kamu harus menggunakan 18 telapak naga penakluk. Menggunakan kungfu yang sesat dan tidak ortodoks. Ini adalah aib bagi kita para pengemis. Wajah harus diperlakukan dengan 18 telapak naga penakluk. Gunakan 18 telapak naga penakluk. Gunakan 18 telapak naga penakluk. Gunakan 18 telapak naga penakluk. 18 telapak naga penakluk. Gunakan 18 telapak naga penakluk. Gunakan 18 telapak naga penakluk. Keahlian magis langit berbintang jauh lebih kuat daripada 18 telapak naga penakluk. Gunakan saja keahlian magis langit berbintang. Bunuh si botak tua itu untukku. Siapa bilang keahlian jahat Xingxiu bisa mengalahkan 18 telapak naga penakluk? Penjahat dari desa terpencil. Bunuh dia, bunuh dia. Ah!
Abang ipar Tianfu, apakah itu kamu? Selamatkan aku. Hei bro, jangan terburu-buru. Ah, kungfu yang bagus. Terima kasih Tuhan. 18 telapak naga penakluk. Gerakan ini adalah Kang Long Yu Humiliate dari 18 telapak naga penakluk. 18 telapak naga penakluk 18 telapak naga penakluk abang ipar. Abang ipar, aku sudah menunggumu begitu lama. Kamu akhirnya datang untuk menyelamatkanku. Azi. Membuatmu menderita. Ini kesalahan abang iparku. Kiao, kamu telah disihir oleh dewa. Dalam 10 hari, kamu akan berubah menjadi nanah dan darah dan mati. Apakah kamu percaya? Percaya atau tidak? Apakah kamu percaya? Kamu segera berlutut dan memohon ampun. Mungkin dewa akan menyelamatkan nyawaku. Tolong selamatkan aku berlutut. Lepaskan Nona Azi. Siapa kamu? Aku adalah pemimpin sekte pengemis. Bos Huang, kamu sudah menjadi murid sekte Xingxiu. Bagaimana kamu masih bisa menjadi pemimpin sekte pengemis kita? Kamu yang membutakan mata Nona Azi. Tidak, bukan aku. Dia benar-benar bukan saudara iparku. Saudara ipar Azi. Saudara ipar, mataku dibutakan oleh pencuri tua Ding Chunqiu itu. Cepat keluarkan matanya untuk membalas dendamku. Azi. Putri Pangeran Duan dari Dali ada di sini. Ahzi. Aku akan membawamu bertemu orang tuamu. Azi, saudara ipar Azi, saudara ipar Azi. Saudara iparku Azi. Ahzi, saudara ipar. Bawa dia kembali dan didik dengan baik. Ahzi, saudara iparku. Jadi bisa dikatakan, gadis buta ini juga putri ayahku. Oh ayah. Aku punya saudara perempuan lagi. Kakak. Bagaimana kabarmu belakangan ini, saudara baik? Sulit untuk diungkapkan. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian di sini. Kamu membunuh saudaraku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Kami ingin balas dendam memotong pangsit. Kita harus menyingkirkan penjahat-jahat Kiao Feng hari ini. Singkirkan pencuri jahat ini. Singkirkan dia. Kiao Feng adalah pencuri anjing di Jinan. Semua orang akan menghukumnya. Bunuh dia. Saudara-saudara, Zhao Kuangin. Situasinya berbahaya. Mari kita bicarakan nanti. Ayo. Mundur dulu. Kita akan bertemu lagi nanti. Kakak. Ingatkah apa yang kau katakan saat kita bersumpah menjadi saudara? Mari berbagi kebahagiaan. Berbagi kesulitan. Aku hanya ingin mati pada hari yang sama. Sulit bagi kakak untuk menjadi saudara. Bagaimana aku bisa hidup dalam aib? Pikiran kakak. Kakak sangat bersyukur. Tapi tidak mudah bagi orang-orang ini untuk membunuhku.
Adik, kamu pulang dulu. Aku akan melindungimu nanti. Tidak nyaman untuk melawan musuh. Hei, kamu tidak perlu melindungiku. Mereka tidak punya dendam padaku. Tidak akan membunuhku, hahaha. Xiao Feng sama terkenalnya dengan tuan muda kita, Le Hate hari ini. Dia benar-benar seorang pahlawan. Aku Lao Feng berniat membantunya. Mari bertarung dengan para pejuang dari dataran tengah ini. Tidak buruk, benar-benar mengagumkan. Aku Bao Butong juga bersedia membantunya. Sepupuku pahlawan Xiao ini benar-benar seorang pahlawan. Mari bantu dia dengan Murong di selatan dan Kiao Feng di utara. Bergabung untuk melawan para pahlawan dunia. Ini juga akan menjadi cerita yang baik di dunia persilatan di masa depan. Kamu telah melupakan apa ambisiku. Prioritas pertama kita adalah memulihkan kerajaan Yan yang agung. Bagaimana aku bisa menyinggung semua pahlawan di dunia untuk Xiao Feng? Tuan, apa yang harus kita lakukan? Memenangkan hati orang. Gunakan untuk keuntunganku sendiri. Kakak Xiao, kamu adalah pahlawan hitan. Tapi kamu tahu pahlawanku di dataran tengah. Seperti tanpa alasan. Xiao Mirongfiu, hari ini aku ingin belajar keahlianmu. Bahkan jika aku mati di tangan kakak Xiao, ini juga bisa dianggap sebagai penghormatan kepada para Lakukan pahlawan yang dataran terbaik. tengah. Mati adalah sebuah kehormatan. Saya senang mendengar bahwa tuan muda bijaksana. Saya bertemu Gao Xian hari ini. Sungguh melegakan. Tuan Murong. Kakak saya tidak memiliki dendam terhadap Anda. Mengapa Anda mengambil keuntungan dari orang lain? Ketika seseorang menyakiti Anda, kakak saya bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk membela Anda. Kak Duan juga ingin menjadi pahlawan yang berjuang untuk keadilan. Ayo ajari saya. Saya tidak memiliki kemampuan ini. Hahaha. Apakah nama belakang Anda Xiao atau nama belakang Kiao Heng? Baru saja saya melihat Anda masih muda. Biar saya beritahu Anda 3 tips. Sekarang saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Ayah jahat. Cepat selamatkan kakak ipar saya. Terima kasih Xiao Feng telah menyelamatkan Nona Azi. Tapi kebencian karena membunuh ayah saya tidak bisa didamaikan. Hari ini kita akan menyelesaikannya. Saya mendengarnya. Mereka bertiga melawan satu. Jangan berteriak. Jangan berteriak. Ayah akan membantu jika diperlukan. Kak Duan Gongzi. Panggil Semyo Muri di Kiel untuk berjaga-jaga. Kekajaman Xiaofeng membunuh senior brother Xuanku. Kali ini, dia tidak akan diizinkan turun dari Gunung Shaoxi hidup-hidup. Amitabha. Ya hahaha. Nama belakang Murong Fu adalah Chuang. Monster tua Ding, kalian bertiga datang bersama. Mengapa takut angin jahat? Ah, apakah kakak ipar saya terluka? Jangan khawatir Azi. Xiao Daxia tidak terluka. Ah. Hahaha. Bawakan anggur. Ya. Ayo mari kita minum anggur bersama. Ayo. Berikan. Bagus. Ayo berikan. Masuk. Ayo ambil.
Saudara lalu. Hei 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 ha. Jalan. Hahaha. Saudara kau dan aku berbagi hidup dan mati. Layak untuk persaudaraan. Hidup atau mati. Mari kita minum dengan gembira lagi. Ayo tunggu sebentar. Kakak tertua dan adik ketiga. Kakak tertua dan adik ketiga. Kenapa tidak memanggilku saat minum? Pahlawan ini adalah. Ini juga saudara sumpahku. Sekarang aku takut aku akan kembali ke kehidupan duniawi. Aku juga menyembahmu. Adik kedua tolong datang dan temui kakak tertua. Kakak tertua di atas. Terima hormatku. Aku mati di gandum. Kamu tidak takut kesulitan. Berdiri. Ini menunjukkan bahwa dia adalah pria yang menghargai kebenaran daripada hidupnya sendiri. Xiao Feng bisa menjadi saudaramu. Itu adalah berkahku. Xiao Feng, aku sangat senang bertemu pahlawan sepertimu hari ini. Aku sangat senang. Ayo, hahaha. Hari ini di depan semua pahlawan di dunia. Aku Xiao Feng seorang Hitan, dan Suju adalah saudara sumpah. Tahun yang sama bulan yang sama-sama. Hinase. Aku hanya berharap mati pada hari yang sama di bulan yang sama di tahun yang sama. Aku hanya berharap mati pada hari yang sama di bulan yang sama di tahun yang sama. Benar. Hari ini, kami tiga bersaudara dalam kesulitan, dan kami dua saudara yang baik. 18 prajurit Hitan ini, setia kepada saudara mereka. Kami selalu seperti saudara satu sama lain. Mari kita minum, dan kemudian membunuh. Minum bersama. Indulgence dan pembunuhan. Duduk. Kakak tertua. Monster tua Sing Sing membunuh paman besar saya, Master Suanan. Saudara-saudara ingin membalas dendam padanya. Hei kakak kedua. Kamu bukan tandingannya kakak kedua. Kungfu kakak kedua saya benar-benar hebat. Tentu saja. Saya datang tepat waktu untuk melindungi adik ketiga saya. Hei kakak. Kakak hei hei hei. Keduanya berbahaya. Serang titik vital lawan. Tapi posturnya sangat indah. Seperti tarian. Bagus. Membuat yang berat terasa ringan. Bebas dan bahagia. Saya belum pernah melihat seni bela diri seperti ini sebelumnya. Ini kungfu apa Nona Wang? Saudara hati-hati. Naga dan Phoenix. Saudara saya menggunakan set Kung Fu ini. Tentu saja kamu tidak akan kalah. Xiao Daxia sekarang hanya bertarung melawan pemimpin Zhuanggang. Tapi dengan cara ini, tidak di depan semua orang. Apakah kamu mempermalukan reputasi keluarga Murong? Apa yang kamu pikirkan saudara? Pemilihan ITU habit. Reputasi itu kecil. Jika saya bisa menjadi pahlawan, menyingkirkan kejahatan besar ini di dunia, bela diri Central Posisi pemimpin dunia, bela diri pasti milik saya. Pada saat itu angkat lengan dan panggil. Ada harapan untuk pemulihan Dayan. Dia hanya peduli pada keselamatan saudaranya. Matanya tidak akan pernah meninggalkan Tuan Murong. Sebuah pandangan dari saya. Zi.
Ah! Setelah membunuh Xiao Feng, Penggang bermuka Muzu ini telah menjadi musuh terbesar saya. Saya ingin mereka berdua kalah. Saya terus mengatakan ingin berbagi kesulitan dengan kedua saudara saya. Ketika waktunya tiba saya bersembunyi di kerumunan dan mendapat perlindungan. Loyalitas macam apa ini? Bagaimanapun juga itu kematian. Meskipun saya tidak pandai dalam bela diri, tapi dengan Lingbo Weibo dia juga bisa bertarung dengan Murong Fu. Simpul terbaik. Biarkan kakak lega tangannya. Kalahkan musuh itu dulu. Tuan Mirong, kamu sama terkenalnya dengan kakakku. Seharusnya aku bertarung 1 lawan 1 dengannya. Bagaimana caranya minta bantuan? Bahkan jika itu seri. Bukankah itu akan membuat para pahlawan di seluruh dunia menertawakanmu? Ayo pukul aku kalau berani. Ah! Hidup atau mati? Apa bagusnya mati? Tentu saja hidup di dunia ini lebih menarik. Jika kamu ingin hidup, panggil aku kakek 100 kali. Kamu tidak lebih tua dariku. Sungguh tidak tahu malu. Kamu memanggilku sepupu. Ah! Kakak ketiga. Uhuh. Mengapa kamu tidak memanggilku kakek 100 kali? Jangan bunuh anakku. Nenekmu. Guruku bukanlah benda. Tapi dia tetap guruku Yu Lao Er. Memukul guruku sama seperti memukulku Yu Lao Er. Bagaimana jika guruku takut mati? Aku memanggilmu kakek. Bukankah kamu lebih besar dari kakak iparku? 123 kali lebih besar. Ini benar-benar keterlaluan. Aku bertarung denganmu. Susu kamu. Kamu adalah milik guruku. Jika aku memarahimu, bukankah itu akan mengacaukan generasi? Tunggu kesempatan. Aku pasti diam-diam memenggal kepalamu. Sepupu hati-hati. Ini adalah Wan Yang Finger dari keluarga Duan Dali. Jangan meremehkan musuh. Ah! Pangeran Ye, Putri, bantu aku berdiri.
Sekte pengemis selalu mengutamakan kesatriaan. Kamu adalah seorang pemimpin geng, tapi dia bersama sekelompok monster dari sekte Xingxiu, Perskangkul Tengen orang lain. Ini benar-benar mempermalukan reputasi baik sekte pengemis selama ratusan tahun. Ah! Tuhan, kamu belum menguasai pedang ilahi 6 meridian. Kenapa tidak mencoba teknik pedang? Ya, terima kasih atas bimbingannya kakak. Nona Wang, tolong berbicara dan bantu tuan muda. Pedang ilahi 6 meridian saya tidak berfungsi sama sekali. Ilmu pedang kakak ketiga sangat ajaib. Bahkan jika saya berubah saya tidak bisa melawannya. Ah Chu, saya mengerti kekhawatiranmu sekarang. Ah tuan. Pemilik. Cepat gunakan talisman hidup dan mati untuk menghadapi monster tua dari langit berbintang ini. Talisman hidup dan mati adalah yang paling efektif. Gadis, ambil ini. Terima kasih kakak. Tuan, kamu memberikan mantra hidup dan mati kepada monster malam berbintang. Perlu minuman. Tuan yang baik kalau begitu. Immortal berbintang memiliki kekuatan magis yang besar. Oh, ini adalah gerakan yang sangat ganas. Pencuri ini sudah mati. Saya Tuan Duan. Kasihanilah. Gatal-gatal. Aduh, gatal. UPS, saya tidak akan bertarung lagi. Tidak bertarung. Bajingan. Ah, jangan sakiti sepupu saya. Saya akan menyelamatkan hidupmu. Kamu yang paling buruk. Saya Xiaofeng orang baik. Tapi dia sebanding dengan penjahat sepertimu. Membunuhmu terlalu memalukan, pergilah. Tuan muda. Sepupu kamu baik-baik saja.